Halo semua, saya Kani Azhar Kairunisa dari kelas Instrumentasi 4C. Saya Muhammad Ramdhani Setianugroho dari kelas Instrumentasi 4C juga. Dan di sini kami akan membahas tentang penggunaan bahasa di kalangan remaja. Nah, kalian sadar gak sih akhir-akhir ini tuh penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja itu mulai menurun, malah masih kurang banget. Apalagi penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai KBBI. Kenapa itu bisa terjadi menurutmu? Ya karena mungkin kecampur bahasa bisa, ya kan? Ya terus ada nggak sih kayak pernah dengar gak sih kayak orang kalau pakai bahasa Indonesia, apalagi kalau bahasa Indonesianya itu sesuai KBBI itu bahkan dibilang culun, Aneh. nggak ditemenin, iya aneh, kayak gitu. Freak. Iya. Jadi kayak orang juga males gitu belajar Iya. bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Betul. Nah biasanya mereka ini pakai bahasa apa? Kalau di lingkungan sini ya, mungkin yang saya lihat ya dicampur bahasa gaul lah atau bahasa daerah masing-masing gitu kan. Saya Cuma juga. kalau di Jaksel ya tetangga sebelah tuh dicampur Inggris gitu. Bahasa anak Jaksel. Anak Jaksel. Kalau bahasa gaul gimana tuh? Coba. Bahasa gaul ya kayak lu gua gitu kan. Terus singkatan juga. Singkatan. Singkatan Kuy. kuy, Gas. gas, UDA gitu. CKBTW. Nah, itu juga bisa. Itu paling penting tuh. Terus kok bahasa daerah itu lebih ke menyesuaikan daerah mana sih? Kayak lingkungannya juga. Bisa Betul. juga dia orang Jakarta tapi lingkungannya sekitarnya banyak pakai bahasa Jawa, itu Betul. juga bisa mempengaruhi. Iya. Kalau bahasa Indonesia apalagi yang dicampur kayak Inggris gitu biasanya bisa dimulai dari hal kecil kita sehari-hari, kayak bisa kita main game itu menunya aja udah full bahasa Inggris. Apalagi kan orang-orang tua sekarang ini itu udah dari kecil udah ngajarin anaknya untuk ngomong bahasa Inggris dari rumah, udah kayak sebagai bahasa ibu mereka lah. Betul. Mereka juga banyak dimasukin ke sekolah internasional dengan biar bisa bahasa Inggris. Terus juga tuntutan di generasi sekarang yang harus bisa bahasa Inggris juga kan. Iya. Kita sebagai mahasiswa Nah, belajarnya jurnalnya pakai bahasa Inggris. itu dia. Lebih kayak gitu. Terus kita juga kan udah canggih, kita nonton YouTube bahasa Inggris, Instagram. Betul. Jadi kita highlight lagi nih dari penggunaan bahasa KBBI yang tidak baik gitu di kalangan remaja. Banyak dari mereka yang nggak bisa bedain kata baku dan tidak baku. Bener. Contohnya Terong apa terung? terong. Salah, terung yang bener. Terus apa lagi? Terus apa ya? Bahkan ada yang sekedar apotek sama apotek aja nggak tahu. Itu sangat penting. Terus banyak juga remaja sekarang ini kayak ngobrol sehari-hari itu udah pakainya itu bahasa Inggris gitu. Udah itu hal yang normal, padahal kata tersebut belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, atau bahkan udah ada yang diserap tapi mereka tidak tahu gitu bahwa itu udah diserap. Contohnya Ini nih. Giliran online. susah dikasih kan. Enggak sih, contohnya Online online. bisa Ya online. kan, harusnya bener. Daring. nah offline. Luring. Nah, kayak gitu. Terus kayak ini handphone ya kan, orang nyebutnya ini handphone, seharusnya Gawai. enggak telepon genggam, kayak gitu banyak kan yang Iya. kita masih kurang tahu gitu. Lalu terus ada juga bahasa kasar Nah, ini yang diperhalus. diplesetin sih lebih tepatnya biar dikira halus. Contohnya Contohnya anjay, Anjir. anjir gitu. Apalagi ya? Banyak lah, nggak perlu disebutin satu-satu lah. Ntar jadi konten tidak mendidik. kayak banyak banget kalau misalnya kalian buka chat WA grup itu, kalau kalian cari kata anjir pasti itu banyak banget keluar gitu ya. Kayak sekarang ini tuh udah menjadi hal yang dinormalisasikan, padahal itu tetap aja suatu hal yang salah. Ya, hal buruk juga. Terus mungkin menurutmu ini itu dampaknya gimana sih ke bahasa Indonesia?
Ya kalau dampak tuh pasti ada positif negatifnya ya. Mungkin bisa diruntut dulu dari negatif apa positif dulu nih. Negatif dulu. Negatif dulu ya. Negatifnya ya jadi yang pertama sih kayak bisa negatif kalau remaja-remaja sekarang nggak bisa menempatkan diri menggunakan bahasa yang baik dan benar. Masa kita kan di lingkungan semi militer nih, Ya. ada rapat gitu, dimintain tanggapan tentang acara buat hari apa, masa jawabnya gas, kuy lah kalau gua gitu kan nggak mungkin. Sokin. Nah kayak gitu nggak mungkin. Gue izin menjawab. Nah kan kayak gitu nggak Nggak mungkin. bisa ya. Jadi harus ditempatin. Jadi harus pintar-pintar menempatkan bahasa yang baik dan benar sih. Nah, mungkin kalau positifnya itu karena kita udah mulai banyak mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Inggris, misal bahasa asing itu, jadi kan KBBI itu semakin lama itu semakin mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari itu bakal banyak semakin berkembangnya zaman itu akan menyerap kata-kata asing itu ke dalam KBBI. Karena nggak mungkin bahasa itu stagnan tuh nggak mungkin. Bahasa pasti berubah mengikuti zaman. Kata siapa? Kata Bapak yang terhormat, Bapak dosen kami tercinta, Bapak Jarkasi. Ada datanya nih. Nah ini kita ngomong by data. Jadi kita nggak ngasal karena biar Apa? berbobot, biar berbobot. Kayak di atas 50% orang Indonesia remaja bahkan sampai usia 60 tahun itu di atas 50% menggunakan bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang masih sekitar 30 sampai 40%. Ini diambil dari 305 responden ya yang tergolong Gen Z dan milenial. Jadi untuk persebarannya mungkin di angka 7 sampai 18 tahun tuh persentasenya masih hampir seimbang lah ya. Justru masih banyak bahasa Indonesianya di angka 50,25%. Sedangkan untuk bahasa daerahnya di angka 49,64%. Nah, namun semakin bertambahnya usia seseorang itu malah penggunaan bahasa daerahnya itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan remaja. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bisa dari lingkungan kerjanya, juga bisa lingkungan dia sekolahnya. Kan kayak misalnya anak 7 sampai 18 tahun nih, dia sekolahnya masih di sekitar rumahnya. Benar. Tapi kalau udah 18 sampai 30 tahun nih range kedua, mereka kuliah. Mereka di tempat baru lah. Kita mengikuti, biasanya kita itu bakalan adaptasi dengan bahasa sekitar tersebut. Betul. Dan bisa juga kalau tidak adaptasi itu mereka cenderung berkumpul dengan orang yang sama asalnya Ya, gitu. satu daerah gitu Satu kan. daerah. Jadi mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah juga untuk mengakrabkan diri. Jadi mungkin untuk remaja-remaja sekarang lebih ditingkatin lagi kemampuan penggunaan bahasa Indonesia sesuai KBBI, sesuai dengan Sumpah Pemuda. Nah, itu dia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Iya, bahasa persatuan. Itu bisa, bahasa Indonesia itu kita bisa mulai dari hal kecil, dari kita membiasakan diri kita untuk membaca novel, membaca buku, dan Jurnal dong. jurnal juga bisa. Yang bagus. Bisa, dari itu kita akan nyadari ini kalimat yang efektif tuh gimana, penggunaan kata ini tuh sebenarnya baku atau tidak. Kita akan terbiasa dengan hal tersebut. Betul. Lagian banyak juga manfaatnya jika kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yaitu Kalau kuliah nih, kita kan sering bikin kayak jurnal, laporan. Kalau dapat dosen yang dia paham tentang tata penulisan, waduh, banyak revisi. nanti nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar nanti. Skripsinya. Apalagi skripsi. Untung kita belum merasakan. Nanti. Makanya oleh karena itu dari sekarang kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu keren juga. Nggak kalah dari bahasa luar. Jangan malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ya.